Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Haji Muhammad Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Amin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdun beserta Ibu Dr. Khairul Idawati selaku pencetus pasti aksi literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Didomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Amin Putri. Yang saya sayangi kedua orang tua saya yang berada di rumah, dan tak lupa teman-teman seperjuangan saya. Saya Najwa Kamil Sandi akan menjelaskan sedikit tentang bahaya kejahatan riba. Yang pertama, sebab turunnya ayat, ada Abbas bersama Al-Khalid. Ini itu dulu segerombolan orang yang meminjamkan hartanya kepada Bani Thaqif. Kemudian setelah turunnya Islam, kedua orang ini itu masih memiliki sisa riba yang banyak. Lalu terjadilah ayat turun surat Al-Baqarah juz 2 ayat 278. Wahai orang yang beriman, jauhilah riba dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Lalu yang kedua, makna global. Allah mengabarkan kepada pelaku riba, mengandaikan pelaku riba itu sebagai penghisap darah. Setelah ia kok mati lalu dikuburkan, lalu ia bangkit dengan sempoyongan, karena ia itu disurupi oleh setan, dan mereka tidak bisa berdiri tegak karena ia disurupi setan. Lalu ada yang mereka bertanya, riba itu seperti jual beli, kenapa kok diharamkan? Mereka bertanya itu, lalu Allah menjawab, menjual beli itu pertukaran barangnya yang akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Sedangkan riba dihasilkan dari jerih payah penghutang. Lalu dari itu jual beli dihalalkan, riba itu diharamkan. Lalu Allah mengabarkan untuk tidak melakukan riba lagi, karena dari itu akan menghindari perbuatan yang jelek. Tahap pengharaman riba yang pertama, dengan sesuatu memberikan harta tambahan kepada manusia akan hartanya tambah banyak, itu tidak menjadikan di sisi Allah. Sedangkan memberikannya harta kepada bertujuan untuk zakat, itu akan menjadikannya ridho di sisi Allah. Yang kedua, maka banyak orang yang zalim seperti orang yang Yahudi itu diharamkannya memakan makanan yang baik, yang awalnya itu halal dihalalkannya, kemudian itu diharamkan karena terjadinya telah turunnya riba. Yang kedua, wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Yang keempat, wahai orang beriman, bahwasanya arak, judi, berhala itu perbuatannya setan dan najis. Oleh karena itu sebaiknya hindarilah perbuatan itu jika kamu ingin beruntung. Terus kandungan hukum. Yang pertama, riba mana yang halal dalam syariat? Di dalam Islam, kandungan Islam, riba itu dibagi menjadi dua. Yang pertama nasi'ah dan yang pertama fadl. Nasi'ah itu seorang yang melakukan riba dengan menguntungkan dengan adanya tempo jual beli seperti dibatasi oleh waktu. Dan yang kedua riba fadl. Riba fadl ini terjadi pada zamannya Nabi. Riba fadl sesuatu yang bertambah suatu barang, seperti 1 kilo gandum diganti dengan bertambahnya 2 kilo gandum. Yang kedua, halalkan riba yang sedikit.
dan lipat ganda. Riba itu keuntungannya sangat tinggi, dan bisa menyakit lehernya para manusia. Tidak boleh, hai orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan 3 kali lipat, karena riba itu diharamkan. Kesimpulan, riba itu bahaya untuk masyarakat dan agama. Yang kedua, riba itu dosa besar. Bagi siapa yang melakukan riba, itu akan masuk neraka. Yang ketiga, riba itu meskipun besar ataupun kecil, itu tetap diharamkan. Terus hikmah syariat Islam menghukumi riba itu seperti dosa besar yang bahaya bagi masyarakat dan agama. Jadi riba itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan juga itu diharamkan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.